Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang masalah hadis-hadis yang berkaitan tentang niat, karena niat merupakan tolak ukur di antara tolak ukur amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung dengan niatnya. Dan penting untuk kita senantiasa memperhatikan niat kita di dalam melakukan ketaatan-ketaatan, ya, agar supaya amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan tidak sia-sia, dan kita berharap ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai pada hadis yang kelima. An Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun, qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Rahul Bukhari. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas, semoga Allah meridhoinya. Jadi anaknya, kemudian ayahnya, kakeknya, ini semuanya sahabat Nabi, ya. Mereka beriman kepada Rasulullah SAW, ya, menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan, bapakku yaitu Yazid, beliau mengeluarkan dinar, yang mana beliau bersedekah dengan dinar-dinar tersebut dengan meletakkan dinar tersebut kepada seseorang yang ada di masjid. Jadi dia mengamanahkan dinar-dinar tersebut kepada seseorang yang berada di masjid. Kemudian kemudian aku datang, yaitu Yazid, anaknya yang bersedekah tadi, ayahnya. Faji'tu, aku datang, fa'akhadtuha, lalu aku mengambil bagian dari sedekah dinar tersebut, fa'ataituhu biha, dan aku datang dengan membawa dinar tersebut. Faqala, maka ayahnya mengatakan, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, demi Allah, bukan engkau yang aku inginkan dari sedekah yang aku berikan tadi, bukan engkau yang aku inginkan, bukan anaknya. Fa khasamtuhu ila Rasulullah SAW, kemudian aku mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, ya, terjadi cekcok, ya, antara anak dengan ayah. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, engkau sesuai yang apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan engkau sesuai apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Jadi bapaknya tadi walaupun niatnya bersedekah bukan untuk anaknya, ya, beliau tetap mendapatkan pahala dari sedekah tersebut. Ya, begitu juga anaknya boleh mengambil sedekah dari ayahnya tadi. Jadi di antara faedah dari hadis ini bahwasanya
seseorang kalau dia memberikan sedekah atau harta zakatnya kepada seseorang, ternyata seseorang yang menerima tersebut adalah orang yang kaya, orang yang sudah berduit, tapi kok masih menerima sedekah dari uang yang dia berikan, maka tetap dia mendapatkan pahala atas sedekah yang telah dia keluarkan. Ya. Ya, walaupun salah orang, salah yang menerima zakat atau sedekah. Kemudian di antara faedah yang kedua dari hadis tadi, boleh seorang anak mengambil sedekah dari ayahnya. Ya. Boleh mengambil sedekah dari ayahnya dengan syarat ayah tersebut bukan bertujuan untuk meninggalkan kewajiban sebagai keluarga. Ya udahlah, misalnya saya berikan sedekah, nanti berlepas diri dari tanggung jawab. Tidak. Tetap walaupun dia memberikan sedekah kepada anaknya, ayahnya tetap masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang ketiga, boleh seseorang istri bersedekah kepada suaminya apabila suaminya itu miskin, ya, karena harta suami dan istri beda, ya. Misalnya suaminya miskin, istrinya kaya, boleh seorang istri bersedekah untuk anaknya atau suaminya, sebagaimana hal itu terjadi pada sahabat istri Abdullah bin Mas'ud, yang mana ketika istrinya ini ingin bersedekah, maka suaminya mengatakan, aku dan anakmu lebih berhak untuk engkau berikan sedekah. Kemudian istrinya tersebut, istri dari Abdullah bin Mas'ud tadi, mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apa benar bahwasanya suami atau anaknya lebih berhak mendapatkan sedekah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, shadaqa Ibnu Mas'ud. Benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud, zaujuka wa waladuka ahaqqu, istrimu, suamimu dan anakmu itu lebih berhak untuk engkau berikan sedekah. Ya, jadi dari hadis ini kita mengambil faedah, kita harus punya perhatian kepada kerabat. Ya, jangan hanya mungkin kita punya teman, ya, kita perhatian dengan orang yang lebih jauh dari kita, tapi kita kadang tidak punya perhatian kepada kerabat. Ya. Padahal Islam, ya, sangat menganjurkan untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Kemudian di antara faedah yang terdapat dalam hadis ini, bahwasanya tidak berhak bagi seorang ayah apabila sudah memberikan sesuatu kepada anaknya, kemudian dia mengambil kembali pemberian tersebut. Ya. Kalau dia sudah memberikan sesuatu kepada anaknya, jangan diambil lagi dari pemberian tersebut.